Halo warga seluruh Banten, senang sekali kami kembali hadir menyajikan informasi seputar kegiatan pemerintah Provinsi Banten selama sepekan dalam Banten Sepekan. Kita masuk ke informasi pertama. Masih dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-24 Provinsi Banten, pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten gelar Job Fair tahun 2024. Job Fair tahun 2024 digelar selama 3 hari, dimulai dari tanggal 8 hingga 10 Oktober 2024 dengan 4.000 lowongan pekerjaan. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar dalam sambutannya yang dibacakan oleh Virgo Yanti yang pada saat itu masih menjabat sebagai pelaksana harian Sekretaris Daerah Provinsi Banten berharap melalui Job Fair tersebut dapat memberikan informasi lowongan pekerjaan yang bermanfaat bukan hanya bagi para pencari kerja, namun juga bagi perusahaan agar dapat merekrut pegawai secara profesional pada kandidat yang berkompeten bagi perusahaan. Pada kesempatan itu juga dilakukan launching sistem aplikasi lowongan pekerjaan Banten atau Si-Loker Banten sebagai platform digital yang membantu masyarakat dalam mencari kerja, sehingga dapat menemukan peluang kerja yang baik dalam penyediaan sumber daya karir. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten Septo Kalnadi mengatakan, kegiatan Job Fair tahun 2024 tersebut sebanyak 54 perusahaan yang berpartisipasi dengan membuka 204 formasi pekerjaan dan 4.000 lowongan pekerjaan. Kami berhasil mewawancarai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Septo Kalnadi. Kita targetnya 54 perusahaan dan alhamdulillah tadi malam kuotanya terpenuhi. Nah, dari situ mereka membuka kesempatan 200 rumpun kerjaan dengan lowongan 4.000. Mudah-mudahan itu terpenuhi dengan kualitas calon pekerja kita yang dibutuhkan. Terbanyak itu yang perkebunan dengan kesempatan kerja ke Jepang, ada 1.000 lowongan kerja. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengikuti apel gelar pasukan dan peralatan dalam rangka kesiapsiagaan bencana tahun 2024 wilayah hukum Polda Banten. Apel dipimpin oleh Kepala Kepolisian Daerah Banten Irjen Pol Suyudi Aryo Seto. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengatakan, Provinsi Banten selalu melakukan apel siaga kebencanaan baik dipimpin oleh Kapolda Banten dan Rem 064 Maulana Yusuf ataupun oleh pihaknya sendiri sebagai penjabat Gubernur Banten. Al-Mukhtabar berharap dengan segala antisipasi dini yang dilakukan, Provinsi Banten siap dan siaga bencana. Dirinya juga mengimbau kepada masyarakat untuk memahami situasi alam untuk antisipasi bencana hingga kebencanaan lainnya seperti bencana sosial. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana, Kapolda Banten amanatkan untuk meningkatkan kewaspadaan, membangun partisipasi publik, membangun komunikasi dan sinergitas, meningkatkan kemampuan personel dan pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana. Usai ikuti apel, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Banten Nana Suryana mengatakan, apel merupakan salah satu upaya mitigasi penanggulangan bencana di Provinsi Banten. Melalui apel tersebut bisa diukur kekuatan personel, peralatan, dan logistik dalam kesiapsiagaan bencana. Peresmian dan penetapan pimpinan DPRD Provinsi Banten, penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar meminta percepat pembahasan agenda pembangunan. Pelantikan dilaksanakan berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.14/4187 tahun 2024 tentang peresmian dan pengangkatan pimpinan DPRD Provinsi Banten yang ditandatangani pada 4 Oktober 2024. Dalam surat tersebut ditetapkan Fahmi Hakim sebagai Ketua DPRD Provinsi Banten, Yudi Budi Wibowo sebagai Wakil Ketua, Budi Prayoga sebagai Wakil Ketua, dan Eko Susilo sebagai Wakil Ketua. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengatakan, banyak tugas yang sudah menanti untuk segera diselesaikan bersama dalam rangka agenda pembangunan, kemasyarakatan, dan pemerintahan. APBD 2024 sudah berjalan dan saat ini sedang dilakukan pembahasan dalam agenda APBD 2025, di mana kisi-kisinya sudah disampaikan pada saat pembahasan KUA PPAS. Prosesi pengucapan sumpah atau janji dipimpin oleh Wakil Pengadilan Tinggi Banten, Aroziduhu Waruwu. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan secara simbolis dari pimpinan DPRD Banten sementara kepada pimpinan definitif.
Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam kunjungan kerja pencanangan pembangunan Universitas Syekh Nawawi Banten dan groundbreaking Rumah Sakit Islam Syekh Nawawi Banten. Pada kesempatan itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan, pembangunan Universitas Syekh Nawawi Banten merupakan bagian proses pengembangan sektor pendidikan, juga dalam mengenang Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai ulama kelahiran Banten yang namanya sudah terkenal di berbagai negara. Pembangunan universitas itu berdiri di atas lahan seluas 10 hektar, meliputi gedung rektorat, gedung fakultas, masjid, dan fasilitas pendukung lainnya, serta akan terdapat beberapa fakultas keagamaan dan fakultas-fakultas umum lainnya, seperti fakultas teknik, kedokteran, ekonomi, dan lain-lain. Sementara tujuan dari pembangunan Rumah Sakit Islam Syekh Nawawi Banten diantaranya sebagai upaya dalam mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Rumah sakit tersebut akan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Bahkan direncanakan akan dibangun Museum Syekh Nawawi di kawasan tersebut. Bekerja sama dengan Bank Indonesia Perwakilan Banten, pemerintah Provinsi Banten kembangkan budidaya bawang merah untuk memenuhi kebutuhan di pasar di Provinsi Banten. Virgoyanti yang pada saat itu menjabat sebagai pelaksana harian Sekretaris Daerah Provinsi Banten mengatakan beberapa daerah di Provinsi Banten cocok untuk dikembangkan budidaya bawang merah. Untuk saat ini pasokan bawang merah untuk Provinsi Banten masih aman meski sebagian dipenuhi dari daerah lain. Dalam aksi tanam bawang merah tersebut juga ada sekolah lapang teknis budidaya bawang merah. Dengan adanya sekolah lapang ini diharapkan keterampilan petani meningkat dalam budidaya bawang merah, mengurangi ketergantungan pasokan dari daerah lain. Dari beberapa uji coba, petani Provinsi Banten bisa menanam bawang merah sehingga budidaya bawang merah bisa dikembangkan di Provinsi Banten. Uji coba di Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Serang cocok untuk budidaya bawang merah. Terkait pengendalian inflasi, Virgoyanti menjelaskan inflasi Provinsi Banten terkendali di angka 2,03. 9 komoditas mengalami penurunan. Pemerintah juga menghindari terjadinya deflasi secara terus-menerus yang bisa berdampak pada industri dan pertumbuhan ekonomi. Virgoyanti mengimbau kepada tim pengendalian inflasi daerah kabupaten kota untuk terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan barang, menyiapkan berbagai langkah intervensi sebagai langkah preventif. Usman As-Sidiki Kohara dilantik sebagai penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten menggantikan Virgoyanti. Pelantikan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten nomor 370 tahun 2024 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri nomor 10 Romawi .100.2.6/43/81 tentang persetujuan pengangkatan dan pelantikan penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten yang ditandatangani pada 11 Oktober 2024. Pada kesempatan itu, Al-Muktabar juga menyampaikan terima kasih kepada Virgoyanti yang telah mendedikasikan diri selama melaksanakan tugas sebagai pelaksana harian Sekretaris Daerah Provinsi Banten. Selain itu, Al-Muktabar juga berpesan kepada penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten yang baru saja dilantik untuk dapat bekerja dengan sebaik mungkin. Sementara penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten yang baru, Usman As-Sidiki Kohara mengatakan, jabatan merupakan sebuah amanah, harus dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik mungkin. Demikian Banten Sepekan kami hadirkan untuk Anda, warga sedulur Banten. Sampai jumpa di Banten Sepekan selanjutnya.